Rahmatullah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, Yai Said Asrori yang kalau hormati, Habib Ahmad yang sangat kita cintai, Gubernur Akmil beserta Ibu Rahma Dudung Abdurrahman. Ini orang Sunda, makanya Dudung, Didin, Dudun, Sunda itu kan begitu. Yang kami hormati Wakil Gubernur Akmil beserta Ibu Ira Wirana Prasetya Budi. Yang kami hormati para pejabat distribusi A dan B Akmil. Yang kami hormati Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang BS Akmil dan Yayasan Kartika Jaya. Yang kami hormati Wakil Ketua dan pengurus serta anggota Persid Kartika Chandra Kirana Cabang BS Akmil, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini bisa memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua umat Rasulullah hari ini punya kesempatan melakukan peringatan. Enggak semua. Ada yang tidak memperingati karena kondisi. Afghanistan sekarang ketakutan kalau peringatan Maulid Nabi. Karena tahun kemarin peringatan Maulid Nabi gedungnya dibom. Yang mati sekitar 130-an. Di Suriah peringatan Maulid Nabi beberapa tempat gak bisa dijalankan karena kekhawatiran adanya roket. Libya negaranya hancur. Iran masih bertahan. Irak negaranya mengalami kemunduran yang luar biasa. Yaman memperingati cuma sekali karena juga khawatir ada bom. Nigeria yang luar biasa hari ini bisa berkumpul hampir 10 juta orang. Saudi Arabia dilarang oleh pemerintah, hanya di sebagian emperan masjid, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh. Nah yang di Indonesia, saya ini ngaji mulutan udah hampir 2 bulan. Nah malam ini masih di Akmil, besok di rumah saya mulutan. Besok itu ada mulutan ke Brunei, terus mulutan ke kemungkinan ke Belgia sama ke Belanda, Jerman dan ke beberapa negara di Rusia. Tapi yang paling asik mulutan ya di Indonesia. Bisa ngaji sampai jam 2. Saya kemarin mulutan di Tegal itu dari jam 2 sampai subuh. Nah ini semua tidak lain dan tidak bukan karena ada situasi dan kondisi di mana keamanan terjaga. Dan inilah yang kita harapkan terus yang dilakukan oleh TNI untuk menjaga bangsa ini agar semua masyarakat mendapatkan keamanannya, ketentramannya, sehingga bisa berbangsa dan bernegara dengan beradab. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini umat yang berbeda. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya.
Sebab apa? Rasulullah ini nabi akhir, nabi bontot. Kalau dalam urutan kenabian ini nabi terakhir, nabi yang paling berat. Karena nabi ini mendapatkan pesan khusus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Ini pesan nggak main-main, pesan paling berat. Nabi Adam itu pesannya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku bikin seorang khalifah. Dan Nabi Adam itu tanggung jawabnya cuman sekeluarga. Karena nabi pertama baru sekeluarga. Sudah gitu Nabi Adam itu kan gak kecil, besar. 60 dirok. Sedirok itu segininya orang Arab itu, dirok itu segini. Kalau 60 gini itu sekitar 55 meter. Jadi Nabi Adam itu tidak kecil. Makanya kadal zaman Nabi Adam itu gedenya sedinosaurus, besar. Dan problem yang dihadapi hanya problem percintaan, di mana Nabi Adam dan anaknya namanya Habil, Qabil nggak mau kawin silang. Ya kalau sekarang sih nggak boleh. Kalau dulu ya adanya cuman itu ya, kawin silang, nggak mau. Dan Allah itu enjoy zaman segitu, asik. Ketika nggak mau suruh korban gitu, udah korban siapa yang diterima? Lah akhirnya Habil, Qabil korban. Pagi-pagi korbannya Habil hilang. Di zaman Nabi Adam itu kalau enak, kalau orang korban diterima itu barangnya hilang. Sekarang nggak ketahuan diterima apa nggak diterima, sama-sama ada barangnya. Loh itu Nabi dulu. Nah berikutnya Nabi Idris, yang diurusi baru satu kaum, ya satu kampung lah. Nabi Nuh sak kaum, kecil yang diurusi, lingkupnya masih nggak gede, lingkupnya masih kecil. Dan masalahnya hanya masalah orang nggak mau diajak sholat itu aja, nggak mau diajak bertuhan itu aja. Tapi Allah juga ekstrim, begitu nantang mati gitu. Jadi nabinya urusannya belum banyak, Allah ekstrim, nantang mati udah. Nabi Ibrahim itu baru satu negara tanggungannya, ngurusin Namrud. Begitu Namrud nggak mau ikut, mati. Makan nyamuk satu kerdus, kena cikungunya semua, mati. Jadi yang namanya Nabi dan Tuhan itu nyata di depan mata. Nabi Musa, umatnya baru satu negara, mainnya juga belum jauh, baru antara Filistin sama Mesir. Belum ada umat Nabi Musa main sampai Magelang, belum ada. Jadi jangkauan teritori kalau dalam bahasa tentara ini secara teritori masih sangat sempit. Nabi Isa ya jangkauannya baru Romawi, paling jauh Romawi lah. Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi ini punya tugas teritorial, ini seluruh alam yang harus menjangkau seluruh alam. Dan alam zaman Nabi Muhammad sudah tidak seperti sebelumnya. Alam zaman Nabi Muhammad ini udah penuh, dan manusianya sudah berubah, bukan lagi gede-gede tapi sudah berubah. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan pesan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah ku bikin zamanmu ini manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar saling pengertian. Loh itu makanya pesan ini ada di dalam
Quran di Injil belum ada, pesan kebangsaan itu belum ada. Karena Nabi Isa waktu itu tanggung jawabannya baru Filistin. Di Taurat belum ada pesan kebangsaan itu. Tapi di Nabi Muhammad pesan kebangsaan itu jelas. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar pengertian. Nah, pengertian ini penting diambil untuk memahami manusia yang berbeda-beda. Yang di Arab sudah berbeda dengan yang di sini. Zaman Nabi Adam itu prototipnya masih sama, gede gitu aja. Zaman nabi-nabi sebelumnya keras. Lah zaman Nabi Muhammad sudah berbeda-beda. Yang di Arab masih cantik, ganteng, hidungnya mancung. Yang di Eropa sudah berubah jadi tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi. Yang di Cina berubah jadi tembem-tembem, sipit-sipit. Nah yang jadi Indonesia sudah berubah jadi kecil-kecil, pesek-pesek begini. Loh, ini pesan kebangsaan yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, makanya karena Nabi ini adalah prototip Nabi baru, ibaratnya gitu, dengan jangkauan internasional, makanya ada sesuatu yang berbeda dari nabi-nabi yang sebelumnya. Yang paling terasa itu adalah perbedaan antara kekerasan dan kelembutan. Ini yang paling berbeda. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu kuat, keras. Nabi Ibrahim kuatnya luar biasa, dibakar nggak mati kok. Cemplung ke api itu ketawa aja, hehehe gitu. Yang bakar stres. Terus motong-motong hewan, motong-motong burungnya dipotong, dioplos diulek-ulek itu. Begitu Nabi Ibrahim, ding, terbang lagi burung itu, jadi 4 lagi. Nabi Musa, apalagi Nabi Musa ini nabi yang paling keras. Waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel tempiling kok. Ini nabi ekstrim ini. Sampai lapor sama Allah, ya Allah itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok aku ditempiling. Oh itu Musa. Kamu jangan main-main sama dia, aku aja pernah dikomplain sama dia. Apa ilmumu udah habis ya Allah? Enggak, tak kasih Khidir, dan dia cari Khidir gagal. Nah itu makanya terus dibilang sama Allah, ya Israel nanti kamu kalau ketemu dia yang sopan, biar kamu gak ditempiling lagi. Akhirnya datang sopan, assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa? Mau tempiling lagi? Enggak. Kenapa? Nyawamu udah expired. Ya, tapi bilang dong, jangan expired gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Kan aku udah dibilangi temenku bahwa kamu nyawamu udah expired karena ciri-cirinya ada, rambutmu udah putih, jenggotmu udah semrawut, gigimu udah rontok. Oh kalau gitu ya cabutlah. Makanya orang Yahudi ketika tahu Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, rambutnya putih, jenggotnya semrawut, akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan nyukur jenggot, memperbaiki gigi, nyemir rambut supaya malaikat kalau datang, oh belum waktunya. Inilah yang menyebabkan sampai di zaman Rasulullah orang Yahudi itu tidak berjenggot agar tidak keliru membedakan Yahudi dan Islam, maka yang Islam disuruh berjenggot. Jadi urusannya itu untuk membedakan diri dengan orang Yahudi. Lah kalau di sini kan Yahudinya nggak ada, jenggotnya juga susah karena ras Mongoloid. Kompromi dengan rahmatan lil alamin, karena Mongoloid maka kiai ulama tidak ada yang ribut jenggot. Itu loh Pak Dudung, Pak Jenderal. Jadi ini, maka yang sabar aja, nanti tak jelaskan semuanya sampai jam 1 lah. Nggak apa-apa. Biar nggak, karena ini tentara soalnya. Soalnya tentara itu kalau sampai salah paham bahaya. Karena pegangnya bedil. Santri salah paham nggak masalah, pegangnya tasbih.
Paling orang dipukul atas yang berindol gitu, dolannya bedil keliru, dor gitu, nggak bisa di replay. Nah itu, nah keras Nabi Musa itu, jenggotnya Fir'aun itu dipegang, itu separuh putih separuh hitam, tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Jadi di sini listrik mati, Nabi Musa ini terang itu semegelang, tongkatnya dilempar jadi barongsai. Itu Nabi Musa pukulkan laut itu jadi jalan tol. Makanya waktu saya di istana saya jelaskan kalau Pak Jokowi seandainya punya tongkat Nabi Musa, nggak susah-susah bangun tol, pukul aja cuk gitu, Anyer Penarukan lewat. Loh, ya. Dan ketika Nabi Musa ini dilawan sama Fir'aun yang sekuat itu Musa, bisa Nabi Musa itu ngelawan Fir'aun, mati Fir'aun kalau dilawan. Tapi gitu-gitu juga masih Allah turun tangan langsung kelep gitu. Jadi Allah juga masih ekstrim zaman segitu. Keras. Nabi Sulaiman punya bapak namanya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu tangannya masuk saku, itu keluar jadi pedang. Makanya ahli logam dari dulu ya Nabi Dawud. Nabi Dawud, makanya bintang David itu dipakai simbol oleh orang Yahudi, dan sampai hari ini Yahudi yang pegang Zabur masih mengendalikan dunia lewat logam. Makanya seluruh produk logam dunia itu keluaran Yahudi. Ini dulu juga Yahudi itu logam, pesawat itu Yahudi, tank sebelum dipindat teknologinya itu Yahudi yang punya. Loh, makanya orang Yahudi nggak mau ngelepas simbol David. Nah sebenarnya yang bisa menghadapi orang Yahudi dalam urusan logam itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang bisa ngadepi sebenarnya. Kenapa? Karena bisa dilihat dari struktur pengetahuan kebudayaan. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara terutama di Jawa punya alat musik namanya gamelan. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini bisa ngadepi. Tapi logam sini dimusyrikan, dibid'ahkan, akhirnya kita kehilangan ilmu metalurgi dan kita kehilangan ilmu pertambangan. Sampai sekarang Jerman aja kaget. Kenapa orang Indonesia bisa membuat keris yang peksi tengahnya itu meleleh di suhu 15.000 karena itu logam bintang, sementara Jerman hanya mampu meleburkan logam sampai di suhu 7.000. Nah 15.000 itu dulu api apa? Ya saya sendiri juga nggak bisa jawab. Akhirnya saya sambil gurau saya jelaskan, ya mungkin nenek moyang kita punya jin. Lah oleh jin itu logamnya dibawa lari ke neraka, dicelup situ, ditempa di sini. Ya paling gitu, itu pun ngarang itu, ngarang. Kayak sekarang orang seluruh dunia yang ahli nuklir itu nggak bisa mencerna. Nuklir tanpa reaktor kalau bocor bahayanya luar biasa. Tapi di Jawa itu ada nuklir ramah lingkungan. Namanya apa? Tombak Baru Glinding. Itu nuklir ramah lingkungan karena di ujungnya ada nuklir aktif yang kalau diturunkan begini mati semua kena radiasi. Nah orang nanya, nah itu dulu dari mana teknologinya? Ya nggak ngerti. Coba orang Pindad mampu meneliti itu, kita pasti punya senjata yang hebat. Orang-orang Pindad yang sedang punya gagasan untuk membangun senjata, itu mampu memecah unsur itu luar biasa. Cuman kan orang sekarang terima jadi, orang manja sekarang, alat tinggal beli. Mau ribut ya nggak bikin media sendiri, yang setuju dan tidak setuju ribut ya pakai apa? Pakai media yang dibikin orang. Nak, udah nak mundur lagi sana. Ya, yang ibunya mana ini?
Ibunya mana? Ajak ke belakang, ajak ke belakang. Ini anak tentara ini pasti. Nah, ambil. Ya nak ya. Ini loh kalau pengajian gak ada orang jual mainan. Ini Pak Gubernur. Ini mestinya tadi ada alokasi anggaran untuk anak-anak itu biar bisa beli mainan. Iya lah, anak kecil itu kan nggak mau ngaji, dia maunya beli mainan. Ya, saya nggak enak aja coba kalau ini bukan tempat tentara gitu. Biasanya saya kalau anak kecil itu tak suruh beli mainan sana gratisan. Nanti tukang apa yang jualan itu nagihnya ke saya. Tapi nggak enak juga sama Pak Gubernur kalau di sini. Saya selalu begitu biasanya kalau anak-anak kecil. Nah deh, ambil semua mainan, nanti yang jualan ngitung terakhir, nanti saya yang bayar biasanya. Tapi kalau di sini nggak enak sama Pak Gubernur saya. Jangan-jangan nanti nggak boleh masuk jualannya. Nah, kita punya banyak sekali sebenarnya. Nah, Nabi lagi ada Nabi namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman itu serem juga, Nabi keras. Jin diajak ngomong. Bahkan angin itu, Pak Gubernur, bisa diajak ngomong. Sampai kentut itu bisa diajak ngomong. Makanya kalau zaman Nabi Sulaiman orang kentut nggak ribet. Begitu ada kentut, kentutnya dipanggil. Tut, kamu kentutnya siapa? Jawabannya tinggal jawab siapa yang kentut. Kalau kentutnya Pak Gubernur ya kentutnya Pak Dudung gitu. Kalau kentut saya ya kentutnya Muafik ya gitu paling jawab dia. Keras Nabi ini. Nabi Sulaiman yang ya bukan orang Sleman ya orang Palestina. Terus Nabi Isa. Nabi Isa ini orang buta dipegang gitu melek. Orang mati, itu bangun. Nah, Nabi Muhammad itu lahir dengan prototipe baru. Itu semua nggak dikasihkan sama Allah, tapi mendapatkan situasi yang benar-benar sulit. Lahir di Mekah. Lahir di Mekah, di mana orang Mekah itu nggak ngerti Nabi, apa nggak pusing itu. Orang Mekah kan nggak ngerti Nabi, ditaruh di Mekah. Orang Mekah nggak ngerti Nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan aku Nabi, orang Mekah, Nabi itu apa? Nggak ngerti. Orang Mekah itu ngertinya dua. Satu adalah ahli syair, yang kedua adalah tukang ramal atau dukun, kahin. Mereka pagan, mereka tidak punya agama. Yang mengerti Nabi itu orang Yahudi sama orang Nasrani. Lah orang Yahudi sama orang Nasrani itu bukan di Mekah, posisinya ada di Filistin. Makanya ketika Nabi Muhammad mengatakan aku Nabi, yang nggak ada yang kenal. Beda dengan malam hari ini, saya datang nggak ada masalah. Wong orang sini semua kenal Kiai, karena sudah diajari Kiai Magelang. Bahkan Pak Gubernur sudah menyatakan yang datang nanti adalah Kiai Haji Ahmad Muafik atau yang dipanggil Gus Muafik. Diproklamirkan di sini. Makanya ketika saya datang nyantai aja, rebutan salaman. Wong ngerti kalau saya Kiai, enak. Saya ngomong didengerin, wong ngerti saya Kiai. Tapi coba saya masuk ke pedalaman Irian yang tidak mengerti Kiai, pasti saya dikira tim pemburu babi. Enggak mau, mah iki apa tuh? Rambutnya panjang, gimbal, hitam dekil. Ini pasti lagi berburu babi. Sama dengan Pak Dudung, Gubernur datang ke sini siap dan siap. Orang ngerti di sini ngerti Gubernur Akmil. Coba kalau lagi pakaian begitu ke tempat saya, santri-santri terus, ya karena kan nggak berpakaian, kira paling ada yang sebelah situ aja Pak, gitu karena nggak ngerti. Tapi kalau pakaian dinas ngerti. Sama saya berhadapan dengan ribuan tentara, saya nggak ngerti pangkatnya apa. Tapi kalau sekali Banser datang, ngerti saya pangkatnya apa dia. Karena saya ngerti Banser, saya nggak ngerti pangkat tentara bintang 1, bintang 2, taunya gitu aja. Sewaktu saya di Cilangkap ngaji di markas besar TNI, ya saya nggak tahu.
ini yang pangkatnya apa? Saya nanya Pak Mizar kalau itu pangkatnya apa? Itu pangkatnya apa? Untung Pak Mizar gelem ngladeni saya. Ya nggak ngerti. Lah Nabi Muhammad itu di Mekah, yang orang Mekah itu nggak ngerti Nabi. Makanya ngamuk semua, Nabi itu apa? Nggak ngerti. Yang ngerti itu Yahudi Nasrani, posisinya tidak di Makkah tapi di Filistin. Makanya Nabi dihamuk itu karena apa? Ya orang Mekah nggak suka aja. Ada orang nggak sekolah kok tiba-tiba pidato, ya nggak mau. Orang Mekah itu yang dianggap bisa berbicara itu satu orang kaya, yang kedua adalah penyair, yang ketiga dukun. Maka ketika Nabi nggak sekolah, nggak bisa baca, kan orang Mekah tahu Nabi Muhammad itu kecilnya ikut kakeknya, ibunya meninggal, terus ikut kakek. Namanya juga orang ikut kakek itu kan pasti nggak kaurus. Ya dimanapun nggak usah lah, kakek itu suka sok-sokan. Anak jangan dititipkan ke kakeknya sama neneknya, pasti nggak kaurus. Dan Nabi Muhammad dititipkan ke Abdul Muthalib, nggak keurus, dekil gitu pastinya. Kenapa? Karena kakek itu terlalu sayang sama cucu. Sudah, kayak nggak mandi ya, nggak apa-apa gitu. Lu itu kakek, dimanapun sudah deh, sampai tanya aja. Kakek itu bukannya nggak mau ngurus, tapi karena nggak bisa sama cucunya itu. Kayak nggak sekolah ya, ya gitu. Wong kakek itu saking sayangnya sama cucu. Saya punya pengalaman. Bapak saya itu kalau ngajar ngaji, ini kalau buatan Cina, copot kupingnya. Kerasnya luar biasa. Sekarang sama cucunya lagi ngaji, pecinya diambil, pakai sepatu sama gitu aja. Coba kalau saya yang begitu, dilempar ke peceren kalau saya. Duh, itu sama cucu nggak bisa. Cucu itu anak saya ini istri saya bawa. Anak saya sakit gigi. Udah tahu sakit gigi, nggak boleh beli harum manis. Karena kalau beli harum manis kan tambah sakit itu. Lari ke neneknya, belikan 5. Ya semalam ya saya ya udah nek gendonglah, engkau yang belikan, engkau yang memulai, ya kamu yang mengakhiri nanti gitu. Nah orang Mekah itu tahu Nabi Muhammad ikut kakeknya, nggak sekolah, nggak apa. Begitu ngaku jadi Nabi, orang Mekah nggak ngerti Nabi. Itu masalah sendiri. Sudah gitu ajarannya Nabi bagi orang Mekah masalah. Sudah tahu nggak ada air, suruh toharoh pakai air. Wong diminum aja susah, itu malah suruh mandi jinabat. Bagi orang Mekah ini ngerepotkan ini, nggak ada air suruh mandi. Coba, apalagi jinabat. Lah orang Mekah itu jinabatnya kan nggak kayak kita. Kalau kita kan sebulan sekali, ya tentara minimal seminggu sekali lah. Mau tentara ini kuat-kuat. Nah kalau orang Mekah, orang Arab itu semalam bisa 8 kali. Karena kuat orang sana. Nah, lah orang sana yang ngamuk, ngapain sini, ajaran apa? Sudah tahu nggak ada makanan disuruh sedekah. Sudah tahu panas gitu suruh puasa. Coba. Lu ini kan, ini pelajaran apa? Makanya ada kalimat Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban, datang dengan terasing dan akan pergi dengan terasing. Karena asing. Mabuk nggak boleh. Padahal hobinya mabuk. Gondol istri orang nggak boleh. Padahal itu kebiasaan. Kelahi nggak boleh. Jadi pelajaran Rasulullah itu nggak masuk akalnya orang Arab. Sudah tahu panas gitu suruh wukuf, kepalanya nggak boleh ditutup. Nah ini masalah tersendiri bagi orang Mekah. Jadi makanya Nabi ketika mau pindah, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad jangan pindah. Nah, kenapa ya Jibril? Aku itu malaikat asli KW1, nemani Nabi dari dulu. Pokoknya kalau Nabi dablek umatnya, saya tantang. Gimana? Umatmu saya bunuh, habisi aja. Operasi semalam habis. Operasi khusus bila perlu habis.
Umatnya Nabi Musa mati semalam lah, umatmu gimana itu? Saya masih punya gunung Uhud, gunung Nur, gimana kalau saya bunuh? Janganlah, programmu sama programku kan beda. Kalau programmu disuruh pasti nurut, kalau programku kan beda. Ini manusia, kalau lahir paling melas, tapi kalau gede udah paling rusuh. Di muka bumi ini nggak ada bayi paling apes atau paling lemah selain bayi manusia. Kasih minum susu banter dikit udah melet-melet itu, tapi nanti kalau gede luar biasa, oplosan masuk. Kecil dikasih makan pisang gitu, nanti kalau udah gede aspal masuk itu. Kecil dikasih kasih pengharum, besok kalau udah gede jangankan bau harum, bau busuk juga mau. Udah tahu pojoknya kuku udah itu bau dicium sama dia. Bahkan kadang udah silet itu dicium dia. Itu manusia udah, biar tak urus. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak ngerti nabi. Itu satu. Yang kedua, orang Yahudi Nasrani nunggu di luar Makkah, mau nguji ini nabi apa enggak. Begitu pindah ke Thaif dilempari batu. Nah, begitu dilempari batu bocor kaki Rasulullah itu. Semenjak itulah orang Yahudi Nasrani, oh nabi palsu. Akhirnya nggak ada yang mau ikut Rasulullah, karena apa? Dianggap nabi palsu, karena orang Yahudi Nasrani masih terpikir back mind-nya masih nabi yang sebelum Rasulullah, yang keras-keras gitu, yang prak mati, tonyo mati itu. Nah ini ketemu loh, makanya nggak mudah memahami Rasulullah itu. Rasulullah lahir nggak mudah. Loh, makanya ketika tiba-tiba Rasulullah kok bisa didik orang Mekah, ini yang orang seluruh dunia juga nggak bisa paham. Kok bisa akhirnya Rasulullah itu mendidik orang Mekah yang nggak ada air bisa disuruh mandi jinabat, suruh toharoh? Kok bisa orang Mekah yang tadinya nggak panas kayak itu mau disuruh puasa? 313 orang kok mau menghadapi 3000 orang? Kok bisa? Terus orang kok mau disuruh tawaf, yang laki-laki itu, yang perempuan itu kan disuruh buka mukanya kalau tawaf. Itu bagi orang Mekah, orang Arab ujian luar biasa. Itu ujian luar biasa. Kenapa? Orang Arab itu ya waktu itu lihat ini betis ini, itu Masya Allah. Tanya Beb Ahmad. Jadi orang sana lihat ini tuh, ya Allah. Saya punya pengalaman sama istri saya ini. Ini orangnya ini bisa dilihat. Ada rombongan dari Arab. Kita rekreasi waktu di luar itu. Nah, dia pengen foto. Adek foto. Nah, dia dijauhkan, posisinya agak jauh itu. Saya panggil, "Adek, ini yang kamu pengen foto sama orang-orang dari Arab." Dia lari. Ya, namanya dia pakai rok begitu, lari kan dicinceng. Itu orangnya ada. Dicincing, itu langsung bilang subhanallah, masya Allah, subhanallah. Itu makanya terus dicincing, itu orangnya itu. Nah, tiba-tiba di Mekah itu orang disuruh buka muka. Kira-kira situasinya kayak apa? Sementara yang laki-laki disuruh pakai baju, nggak boleh dijahit. Itu kalau mau ndablek kan tinggal vest gitu aja. Duh, kok bisa dikendalikan sama Rasulullah? Makanya kepemimpinan Rasulullah itu out of the box, keluar dari tradisi umum, keluar. Makanya tokoh-tokoh dunia nggak ada yang berani menempatkan Rasulullah itu di tokoh nomor 2, tetap nomor 1, karena di luar nalar. Alexander the Great nyuruh perang, dia panglima perang. Fir'aun suruh bangun piramid, dia raja. Dan Rasulullah itu apa? Kok mau? Sayyidina Umar yang tukang kelahi kok bisa nurut sama Rasulullah yang nggak pernah kelahi. Sayyidina Abu Bakar yang konglomerat kok mau nuntun unta Nabi Musa, unta Rasulullah, kok mau? Siti Aisyah yang umur 10 tahun kok riang gembira dinikah sama Rasulullah yang umur 50. Padahal kalau di sini selisih 20 aja bunuh diri. Ini tidak ada nalarnya. Makanya kepemimpinan Rasul itu nggak bisa dinalar, nggak bisa dinalar. Makanya jangan sekali-sekali orang tiba-tiba mengatakan Rasulullah itu begini. Ntar dulu,
Rasulullah ini kelasnya kelas internasional, bukan kelas lokal. Makanya umat Rasulullah ini adalah umat milenial, umat masa depan. Ketika dikatakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, umat Rasulullah sudah harus diajarkan menjadi umat masa depan, karena pasti akan ketemu antar bangsa. Sahabat belum ketemu antar bangsa, tapi umat Rasulullah yang di sini sudah ketemu antar bangsa. Malam hari ini kita ketemu dengan orang Cina. Kita ketemu dengan orang Cina, walaupun orangnya nggak datang, Cinanya kirim kipas angin. Peci putih itu Cina yang buat. Malam hari ini Jepang datang ke sini, tapi mic-nya yang datang. Apalagi kalau kita pakai handphone ini, bertemu dengan seluruh dunia itu di sini. Ini di sini, ini umat Nabi. Ketemu di sini, buka di sini ketemu. Siapa mau cari apa di sini? 20 tahun yang lalu tentara yang usianya Pak Dudung pengen lihat Afrika, itu nunggu siaran flora dan fauna. Pengen lihat gajah, nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, kata yang keluar Pak Harmoko. Kelom pencapir, kalau nggak Pak Harmoko, Pak Murdiono, yang kita capek dengernya. Itu lama. Sekarang tinggal ngetik di sini umat Rasulullah, luar biasa, tinggal ngetik. Mau cari apa di sini ada. Kucing Afrika keluar. Mau agak ekstrim bokong India keluar di sini. Keluar. Loh, makanya ini era baru. Dulu Pak Jenderal ini waktu kangen sama ibu, pastilah waktu awal-awal itu. Waktu awal-awal di Akmil, waktu awal petugas, pasti kangen sama ibu kan, waktu sama-sama masih muda. Rindunya luar biasa karena satu tugas. Akhirnya beli ke pasar, beli kertas pink. Iya, warnanya yang warna mawar, jangan warna melati, biar nggak dikira warna bau hantu. Nulis mulai, Dek, kekasihku, belum istriku belum sih. Kekasihku, aku merindukanmu. Sejak aku ditugaskan di tempat yang jauh, entah kenapa malam hari ini aku nggak bisa melupakanmu. Wajahmu selalu menghiasi mimpiku dan pelupuk mataku.